Hai, jumpa lagi bersama saya, Afidi Lungkono dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas soal-soal penilaian akhir tahun atau PAT. Materi PAT meliputi teks negosiasi, debat, biografi, dan puisi. Kita akan membahas per bab, dan video kita kali ini akan membahas teks negosiasi. Tapi sebelum kita mulai, silahkan yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya. Kalau kalian suka, silahkan tekan like. Kalau tidak suka, dan silahkan tulis komentar, pertanyaan, ataupun kritik saran di kolom komentar. Kita mulai saja pembahasan teks negosiasi. Anak-anak, soal yang akan kita bahas ini diambil dari soal MGMP Kota Semarang tahun 2018-2019. Saya berharap ini bisa membantu kalian dalam menyiapkan penilaian akhir tahun. Walaupun kalian belajar di rumah, penilaian akhir tahun tetap harus diadakan. Kita mulai ya. Yang pertama, ini dari teks negosiasi, kalimat yang merupakan ringkasan atau abstraksi dari cuplikan di atas adalah, ya, ringkasan adalah penyajian karangan yang panjang menjadi singkat, menjadi efektif, tetapi tetap mempertahankan sudut pandang dan juga komposisi dari teks tersebut. Mari kita lihat jawabannya. Bunia tidak mengizinkan Yusuf mengambil cuti. Mari kita cek di dalam teksnya. Jadinya tentang permohonan cuti saya bagaimana, Bu? Oh iya, berapa lama maunya, Yusuf? Kalau boleh ya 2 minggu, Bu. Itu terlalu lama, di perusahaan kita kan lagi banyak-banyaknya pekerjaan. Iya betul, jadi berapa lama Ibu mengizinkan saya cuti? Dari teks ini sebenarnya Bunia itu belum atau sudah mengizinkan. Jadi belum ada pernyataan tidak atau belum mengizinkan. Sehingga kalau dikatakan Bunia tidak mengizinkan itu menjadi tidak tepat. Maka juga tidak bisa menjadi ringkasan, karena ringkasan itu teksnya harus singkat dan menggambarkan keseluruhan dari teks yang mau diringkas. Maka jawaban A tidak tepat. Kita lihat jawaban B. Yusuf mendesak Bunia agar ia mendapat cuti selama 2 minggu. Dalam pernyataan yang terakhir ini, Yusuf tidak mendesak, artinya Yusuf bisa menerima kalau tidak diizinkan 2 minggu. Maka pernyataan B ini juga tidak sesuai, maka juga tidak bisa menjadi ringkasan dari teks tersebut. Kita coret ya. Kalau yang C, permohonan Yusuf ditolak karena waktunya terlalu lama. Kita juga tidak menemukan di dalam teks ini pernyataan Bunia menolak permintaan Yusuf ya. Maka juga kita coret, ini tidak tepat. Jawaban yang D, Yusuf menginginkan mendapat cuti selama 2 minggu, tetapi Bunia mengatakan itu terlalu lama. Bagaimana menurut kalian? Ya betul, ini adalah ringkasannya, karena memang Yusuf menginginkan cuti selama 2 minggu, tetapi Bunia mengatakan itu terlalu lama, seperti yang ada di sini. Dan di dalam teks ini memang belum ada kesimpulan Yusuf akhirnya diizinkan atau tidak. Ya. Lalu yang D, ini adalah jawabannya, tetapi kita cek yang E. Perselisihan antara karyawan dan pimpinannya, ini bukan perselisihan tetapi negosiasi. Mudah bukan? Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Percakapan dalam teks negosiasi tersebut sesuai jika diberi judul. Kita lihat teksnya. Ada seorang manajer, tetapi tanda tangan ini seperti tanda tangan Bapak. Bukan, ini bukan tanda tangan saya. Coba saya cek sekali lagi. Oh maaf, saya mohon maaf. Ada orang lain lagi yang bernama David, sama dengan nama Bapak.
beliau bersama istrinya makan malam di restoran hotel ini tadi malam. Jadi itu bukan Bapak. Saya betul-betul mohon maaf atas kesalahpahaman ini. Ya, tidak apa-apa. Judul yang tepat, apakah kesimpang siuran? Dalam negosiasi ini sebenarnya tidak terjadi kesimpang siuran ya, tidak terjadi hal yang tumpang tindih, permasalahan yang kompleks begitu, sehingga tidak tepat kalau disebut kesimpang siuran. Ketidakmengertian, karena di dalam dialog ini, manajer ini akhirnya juga mengerti, akhirnya juga memahami bahwa terjadi kesalahpahaman ya. Terlebih ada kata-kata kesalahpahaman ini, maka ketidakmengertian juga tidak tepat ya. Kebelumtahuan juga tidak tepat. Karena ada kesalahpahaman ini bisa menjadi penanda, menjadi kata kunci untuk menentukan judul dalam teks negosiasi ini. Yang tepat adalah kesalahpahaman. Kita lanjutkan sekarang ke nomor 3. Tuturan yang bertujuan mempengaruhi mitra bicara dalam teks negosiasi di atas adalah tuturan nomor yang mempengaruhi ya. Kalau kita lihat nomor 2 ini, saya ingin pesan 12 lusin. Apakah ini mempengaruhi? Tidak ya. Ini adalah permintaan, harapan dari Esla. Kita coret nomor 2. Nomor 4, kita lihat apa diskonnya tidak bisa ditambah. Saya membeli banyak dan saya pun pelanggan baru Citra Fashion. Ini bukan bertujuan memengaruhi, tetapi ini adalah pengajuan ya, seorang pembeli mengajukan sebuah harapan, sebuah keinginannya agar dapat diskon ya, dapat tambahan diskon. Ini adalah pengajuan, bukan dalam rangka memengaruhi. Maka nomor 4 kita coret. Kita lihat nomor 5. Sebenarnya potongan tersebut sudah cukup banyak, tetapi untuk kakak tidak mengapalah. Bagaimana kalau 15% kak? Ya, ini adalah tuturan yang bertujuan memengaruhi mitra bicara. Karena lalu si mitra bicara, si Esla akhirnya setuju ya. Maka nomor 6 ini bukan tuturan yang memengaruhi ya. Nomor 6 kita coret. Nomor 8 jelas sekali bukan tuturan yang mempengaruhi. Maka yang benar adalah C ya, nomor 5. Kita lanjutkan ke nomor 4. Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang dari teks negosiasi di atas adalah ketika kita menentukan teks yang rumpang begini, kita harus memperhatikan konteks secara keseluruhan, terlebih kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya, karena harus nyambung dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Kita lihat kalimat sebelumnya, ya jauh banget. Enggak itu sudah murah, bisa kamu banding-bandingkan, tahu segitu rata-rata yang lain mah harganya 6 juta lebih ya. Dalam teks sebelumnya si Rita minta harga 6 juta, Lina minta harga 5 juta. Lalu kalimat berikutnya, gimana ya bisa turun tapi cash ya bayarlah gitu ya. Kalau kita lihat jawaban A, ya sudahlah aku turuti, ya nggak nyambung ya. Kalau dituruti tapi kok Rita menjawab gimana ya, nah ini nggak nyambung, maka jawaban A tidak tepat. Kita lihat jawaban yang B, oke, cocoklah dengan pikiranku, menjadi tidak tepat ya. Karena kenapa kalau ini cocok malah kok Rita gimana ya, nah ini nggak cocok ya. Kita lihat yang C, jadi benar nih tidak bisa geser harganya ya. Gimana ya bisa turun tapi cash ya bayarlah. Nah ini nyambung ya, karena yang sebelumnya dikatakan
tidak bisa turun, tetap 6 juta, lalu ditegaskan lagi, jadi benar nih, tidak geser harganya ya. Yang benar C ya. Jawaban D dan E juga tidak nyambung dengan kalimat-kalimat sebelum maupun sesudahnya. Kita lanjutkan ke ke pertanyaan nomor 5. Teksnya masih sama dengan sebelumnya. Konflik dari teks negosiasi di atas adalah. Konflik artinya masalah yang dinegosiasikan, hal yang dinegosiasikan. Rita menginginkan harga motornya 6 juta, tetapi Lina ingin 5 juta. Apakah ini konfliknya? Ya, betul. Ya, inilah konfliknya. Ya, inilah masalahnya. Jadi kedua belah pihak memiliki perbedaan. Ya, yang satu minta 6 juta, yang satu minta 5 juta. Jawabannya A ya. Kalau perbedaan harga motor menyebabkan perselisihan antara penjual dan pembeli, itu tidak tepat ya. Yang tepat ini karena memang harganya yang berbeda. Ya. Harga motor Rita terlalu mahal sehingga membuat Lina marah, tidak juga. Ya, ini negosiasi. Ya, tidak ada yang marah sebenarnya dalam hal ini. Rita menginginkan harga motornya di atas harga rata-rata di pasaran. Ya, negosiasi tidak ketika yang menjual tentu ingin harganya yang tinggi, lalu yang membeli harganya yang lebih rendah. Yang tepat, saya pikir ini A, B, C, D, E sudah cukup jelas ya bahwa ini tidak tepat. Kita lanjutkan ke jawaban ke nomor 6. Topik yang tepat untuk teks negosiasi tersebut, topiknya. Kita lihat langsung saja. Saya keberatan atas aksi mogok yang kalian lakukan. Perusahaan bisa merugi kalau karyawan terus-terusan mogok begini. Aksi yang kami lakukan bukan tanpa alasan, Pak. Alasan apa? Kami minta kenaikan upah, Pak. Hari ini harga kebutuhan pokok semakin meningkat, sementara penghasilan kami tetap. Topiknya apa? Yang A, keinginan karyawan untuk berdiskusi dengan pengusaha tentang kenaikan upah. Ya, betul ya. Jadi inilah topiknya. Jadi karyawan ingin berdiskusi dengan pengusaha tentang kenaikan upah. Seperti yang jelas di sini dikatakan, kami minta kenaikan upah ya. Yang betul adalah A, teks negosiasi antara perwakilan karyawan dengan pengusaha, ya itu bukan topik ya. Lalu kemarahan karyawan, ya di sini tidak ada kemarahan, tetapi mereka mengadakan aksi mogok, itu seperti demo, itu bentuk protes terhadap perusahaan. Pengusaha tidak mau bertemu dengan karyawan, tidak tepat ya, karena di sini terjadi dialog, terjadi negosiasi, berarti pengusahanya sudah menemui karyawan. Kekesalan karyawan terhadap kenaikan upah, ya tidak tepat dalam teks negosiasi ini. Topiknya adalah ini, keinginan karyawan untuk berdiskusi terkait dengan kenaikan upah. Kita lanjutkan ke nomor 7. Kalimat berikut yang termasuk bagian isi teks negosiasi. Isinya. Kalau kita lihat yang A, selamat siang Pak, selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Apakah kita menemukan isi di dalam jawaban A ini? Belum ya. Jadi belum ada isi negosiasi, baru ucapan salam ya. Kalau kita lihat jawaban yang B, saya mewakili karyawan lain ingin menyampaikan aspirasi kami kepada Bapak. Ya, silahkan. Kita belum menemukan apa aspirasinya, apa yang mau dinegosiasikan. Bagian isi berisi hal yang mau dinegosiasikan. Maka bagian B ini bukan bagian isi dari teks negosiasi. Kita lihat jawaban yang C.
Alasan apa? Kami meminta kenaikan upah karena kebutuhan pokok semakin meningkat, sementara penghasilan kami tetap. Nah, di dalam jawaban C ini sudah ada hal yang mau diajukan, yaitu kenaikan upah. Inilah isi bagian teks negosiasi. Karena di sini sudah ada hal yang diajukan kepada pihak mitra bicara. Kalau kita lihat jawaban yang D, saya meminta komitmennya, Pak. Iya, saya janji minimal 7% akan diusahakan goal. Nanti perwakilan kalian akan kami libatkan dalam direksi, dalam rapat direksi. Ini bukan isi, lebih tepat yang C isinya, karena di sini adalah topiknya, sesuatu yang mau dinegosiasikan. Kalau yang E jelas ini penutup ya. Baik Pak, terima kasih, selamat siang, selamat siang. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Dalam dialog tersebut, kalimat yang menunjukkan alasan adalah alasan ya. Kita langsung jawab, kita langsung cari jawabannya di pilihan jawaban ya. Kalau begitu, Ibu saya laporkan ke atasan saya. Kita lihat di sini, maaf Bu, sebaiknya Ibu jangan berjualan di tempat ini, kasihan para pengendara motor. Tapi saya sudah lama jualan di sini, masa sekarang dilarang? Bukan begitu Bu, jalan ini sudah sempit. Kita bertanggung jawab atas keamanan. Sebentar, ini ada gangguan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sampai di mana tadi? Ya, ini tanggung jawab penjual dan pembeli. Tidak mau Pak, jualan di tempat lain tidak laku. Terus saya mau makan apa? Saya tidak melarang jualan di pasar, tapi Ibu jangan jualan di pinggir jalan. Nggak bisa Pak, nggak biasa Pak. Pasar ini sudah sempit juga. Kalau begitu, Ibu saya laporkan ke atasan saya. Apakah ini bisa menjadi alasan? Tidak bisa ya. Kalaupun itu alasan, itu bukan alasan yang kuat di dalam proses negosiasi. Kita lihat jawaban yang B. Saya tidak melarang jualan di pasar ini, tapi Ibu jangan jualan di pinggir jalan. Ini juga tidak bisa menjadi alasan karena lalu tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, tidak meyakinkan, tidak kuat gitu ya. Kita lihat jawaban yang C, bukan begitu Bu, jalanan ini sudah sempit dan kita bertanggung jawab atas keamanan penjual dan pembeli. Ini cukup masuk akal karena memang pedagang ini jualan di jalan dan jalannya cukup menjadi sempit, dan alasannya keamanan pada penjual dan juga pembeli karena itu jalanan ya. Ini cukup masuk akal, cukup kuat alasannya ya. Jawabannya C, tapi kita lihat jawaban D dan E ya. Nggak biasa Pak, pasar ini sudah sempit. Mungkin ini maksudnya salah cetak ya, nggak bisa ya, nggak bisa Pak ya. Tidak mau Pak, jualan di tempat lain tidak laku. Terus saya mau makan apa? Ya, ini memang alasan seperti ini, alasan yang bersifat manusiawi, tetapi dalam sebuah negosiasi, karena ini melanggar undang-undang dan seterusnya ya, ini tentu tidak bisa menjadi alasan ya. Walaupun kita tetap bersimpati, berempati terhadap pedagang dengan alasan yang seperti ini ya, karena lalu dia tidak dapat penghasilan. Tetapi untuk sebuah jawaban, sebuah alasan itu tidak bisa ya. Yang betul adalah C. Kita lanjutkan ke nomor 9. Ada sebuah dialog antara Irwan dengan kepala sekolah.
proses tawar-menawar antara Irwan dan kepala sekolah terjadi pada nomor proses tawar-menawarnya. Selamat siang Pak. Ya, siang Wan. Siang masuk Wan, ada apa Wan? Jelas ini nomor 1 dan 2 bukan proses tawar-menawar ya. Maka jawaban A ini tidak tepat karena ada jawaban nomor 1 dan 2. Ini Pak, ada proposal acara LDK untuk bulan depan. Coba Bapak lihat ya, sambil membolak-balik proposal. Ini acara puncaknya di luar sekolah Wan. Iya Pak, rencana mau kami adakan di kandang badak Gunung Pangrango Cibodas. Kalau untuk ini mohon maaf Bapak tidak bisa izinkan, risikonya terlalu besar untuk dilaksanakan di luar sekolah, apalagi di gunung. Bagaimana kalau acaranya di sekolah saja? Biaya sedikit dan tanggung jawabnya tidak terlalu berat. Ya, di sini nomor 5 ini sudah terjadi proses tawar-menawar ya. Jadi Irwan mengajukan rencananya mau mengadakan acara di kandang badak, lalu kepala sekolah tidak mengizinkan, lalu Irwan menawar lagi, mengajukan penawaran lagi, mengajukan bahwa dengan alasan-alasan ya, mengikut sertakan alumni, soal biaya ditanggung alumni ya. Lalu dijawab oleh kepala sekolah, begitu ya, baiklah nanti akan Bapak pertimbangkan ya. Jadi 5, 6, 7, 8 inilah proses tawar-menawar antara Irwan dengan kepala sekolah. Karena kalau nomor 9 ini sudah tidak bisa dikatakan tawar-menawar, itu bagian penutup ya. Yang betul proses tawar-menawarnya 5, 6, 7, 8. Kita lanjutkan sekarang ke nomor 10. Contoh kalimat penolakan dalam kutipan dialog di atas adalah, kita lihat nomor 1, Prim, aku ingin menawarkan smartphone ini padamu. Wah, kau terlambat, Der. Minggu kemarin aku baru saja membelinya. Aduh, kacau kalau begitu. Ya. Dari percakapan ini, nomor 2 ini sebenarnya sudah jelas ya, terjadi penolakan ya. Kau terlambat, kemarin aku baru saja membelinya. Sehingga apa yang ditawarkan oleh Dery sebenarnya ditolak oleh Prima karena Prima sudah membelinya ya. Kita dapat keyakinan ya, dengan yakin bahwa nomor 2 ini adalah penolakan karena si Prima dengan gamblang, dengan jelas ya, wah kau terlambat Der, minggu kemarin aku baru saja membelinya. Maka tidak bisa membeli smartphone yang ditawarkan oleh Dery. Maka dengan begitu kita bisa menyimpulkan jawaban 1 dan 3, terutama yang nggak ada nomor 2-nya, itu bisa kita coret ya. 6 dan 8 ini jelas salah karena nggak ada nomor 2-nya, karena kita menemukan nomor 2 ini adalah penolakan ya. Dan jawaban E 89 juga salah, maka kita tinggal menemukan kemungkinannya B atau D. Kita lihat nomor 4, beli sajalah barangku ini, aku kasih harga murah deh. Ini justru bukan penolakan, tetapi justru pengajuan dari Dery untuk ditawarkan ke Prima. Maka nomor 4 ini bukan penolakan ya. Maka nomor 4 salah, B ini salah ya, karena nomor 4-nya yang salah, tapi nomor 2-nya betul, ini penolakan. Kita lihat pilihannya D ya, 2 dan 7. Kita cek nomor 7. Kau bisa berikan ini untuk adikmu. Adikku sudah punya, Der. Ya, ini juga penolakan. Sehingga betul jawabannya D, 2 dan 7. Itu salah satu cara biar kita cepat menemukan jawaban
tetapi harus yakin dulu ya dengan satu jawaban yang benar, sehingga kita bisa menyiasati pilihan-pilihan yang tersedia. Kita lihat nomor 11, kalimat yang menyatakan negosiasi gagal dinyatakan dalam nomor gagalnya negosiasi ya. Ketika Prima menawarkan smartphone-nya, lalu di kalimat nomor berapa negosiasi ini gagal, negosiasi ini tidak terjadi? Pilihannya 9, 10, 11, 12, 13. Kita lihat nomor 9. Bagaimana kalau kau meminjam uang saja? Ya, ini jelas si Prima tidak mau membeli smartphone yang ditawarkan oleh Dery, tetapi justru menawarkan uang karena si Dery membutuhkan uang. Dengan demikian, sebenarnya nomor 9 ini menandakan, menyatakan negosiasi ini gagal ya. Sehingga jawabannya adalah nomor 9. Tapi kita cek nomor 10. Aku takut tidak bisa membayarnya, Prim. Ya, ini bukan menyatakan negosiasi gagal, tetapi nomor 9 karena lalu menolak ya, menolak apa yang ditawarkan, tidak menerima apa yang ditawarkan oleh si Dery. Demikian juga nomor 11 ya, nomor 12 dan nomor 13. Yang betul adalah jawabannya A. Kita lanjutkan ke nomor 12. Di dalam teks negosiasi juga terdapat surat ya, surat untuk proses negosiasi. Kutipan tersebut merupakan contoh surat ya. Kita baca suratnya. Dengan surat ini saya ingin mengajak Tuan untuk bekerja sama. Saya mempunyai kain batik tulis yang berkualitas dengan harga yang murah. Berikut ini saya kirimkan beberapa contoh kain termasuk beserta daftar harganya. Ini adalah, kalian sudah tahu ya, surat penawaran. Jadi menawarkan kerjasama, menawarkan barang kepada pihak lain. Dengan demikian, teks negosiasi sudah kita bahas. Mudah-mudahan bisa membantu kalian mempersiapkan penilaian akhir tahun. Tunggu video berikutnya yang membahas teks debat, biografi, dan puisi. Sampai jumpa.